Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa 25 Januari 2022. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga dalam keadaan sehat dan untuk strategi investasi dan maupun trading kita harapkan masih dalam eh, langkah yang tepat. Seperti biasa, Philip Morning Market Call kita awali dengan review pergerakan indeks harga saham gabungan di perdagangan kemarin, di mana IHSG ditutup melemah cukup dalam 1,06%, dengan kecenderungan dari investor yang menimbang dampak terhadap pengetatan kebijakan moneter yang sebenarnya sampai saat ini masih kita tunggu rilis hasil FOMC atau Federal Open Market Committee di Kamis pagi waktu Indonesia. Di sana kita bisa ataupun para pelaku pasar bisa melihat sikap dari The Fed sendiri mengenai pandangan dan juga proyeksi kenaikan suku bunga yang sebelumnya cukup mengkhawatirkan untuk pasar saham. Selanjutnya untuk penutupan indeks harga saham gabungan, Nikkei menjadi salah satu indeks yang berhasil menguat di tengah kecenderungan indeks regional yang turun. Salah satunya memang masih diwarnai dari rilis hasil rapat Gubernur Bank Amerika Serikat, Bank Sentral Amerika Serikat, dan untuk Jepang sendiri berhasil menguat setelah data PMI naik ke level 54,6 skala indeks atau tertinggi sejak Januari. Kemudian untuk indeks regional Eropa, pada penutupan perdagangan malam tadi kompak melemah, dan pelemahan ini juga sangat dalam, diantaranya FTSE 2,63% dan juga DAX 3,80%. Indeks regional indeks regional Eropa diwarnai oleh ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini kita dapatkan berita bahwa NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara mengumumkan telah menempatkan beberapa pasukannya untuk menghadapi resiko ataupun potensi pecahnya perang antara Rusia dan juga Ukraina. Itu juga yang membuat supply dari komoditas yang dihasilkan oleh Rusia untuk benua Eropa juga diproyeksikan sedikit terganggu. Sedangkan untuk penutupan perdagangan indeks Wall Street, 3 indeks utama, diantaranya Dow Jones, S&P, dan juga Nasdaq kompak menguat. Di antara penguatan yang dipimpin oleh Nasdaq sebesar 0,63%, disusul oleh Dow Jones dan juga S&P masing-masing 0,29 dan 0,28%. Minggu sibuk untuk rilis laporan keuangan emiten dan juga data ekonomi yang masih kita tunggu mewarnai pergerakan dari 3 indeks utama Wall Street tersebut. Dari bursa komoditas, WTI mampu menguat 0,97%, sedangkan Brent melemah 1,84%. Kemudian ada batu bara atau coal kontrak Februari untuk Newcastle kembali menguat 5,05% atau berada di level 220 US dollar per metric ton. Antisipasi beberapa negara besar dunia akibat kebijakan larangan ekspor Indonesia membuat negara-negara besar tersebut melakukan pembelian lebih banyak disebabkan antisipasi ya adanya pengetatan supply dan juga kebutuhan untuk inventory masing-masing negaranya. Hal itu yang membuat harga batu bara terkerek atau terdongkrak naik untuk beberapa hari terakhir. Selanjutnya untuk untuk komoditas utama atau unggulan Indonesia yaitu CPO terpantau melemah 1,18%, sedangkan pelemahan yang terdalam juga terjadi di nikel maksudnya, melemah sebesar 6,88%.
Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini, kami memproyeksikan IHSG memiliki kecenderungan untuk melemah dengan rentang support dan resisten yang berpotensi untuk dicapai, yaitu di area 6.630 sampai 6.695. Selanjutnya untuk berita korporasi, yang telah kami rekap diantaranya IPCC atau PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk menargetkan revenue dan juga laba bersih tumbuh 12-15%. Sementara hingga 9 bulan tahun 2021 atau hingga September tahun lalu, IPCC membukukan pendapatan senilai 347,8 miliar. Sementara pertumbuhan pendapatan untuk 2021, perseroan menargetkan tumbuh sebesar 10-12%. Itu berarti tahun depan IPCC melihat adanya peluang untuk meningkatkan pendapatan dan juga laba bersihnya. Yang selanjutnya ada INTP atau PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk menargetkan pertumbuhan semen tumbuh 2,3% atau mencapai 16,6 juta ton di tahun 2021 lalu. Sementara INTP sampai bulan November atau di bulan November sendiri, INTP mencatatkan penjualan semen sebesar 1,6 juta ton yang membuat penjualan selama 11 bulan tahun 2021 mencapai lebih dari 15 juta ton. Realisasi ini lebih tinggi 3% dari pencapaian periode yang sama tahun lalu. Yang terakhir ada DILT atau PT Intiland Development Tbk yang menargetkan marketing sales senilai 2,4 triliun di tahun 2021. Sementara untuk kuartal ketiga, Intiland Development Tbk atau DILT berhasil meraih marketing sales senilai 1,64 triliun atau meroket sekitar 75% dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu. Berikutnya, untuk rekomendasi Philips Sekuritas pagi hari ini, di antaranya ada Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG, di mana dari tren jangka pendek atau minor trend, saat ini ITMG coba breakout trend line atas, dan sedang uji area klasik resisten di area 21.500. Untuk itu kita bisa perhatikan pergerakan dari ITMG setelah adanya signal awal dari penembusan ITMG tersebut untuk entry buy di area 21.500. Untuk target price pertama, kita sarankan di area 23.525 dan target price kedua di 25.175. Sedangkan untuk stop loss kami sarankan di 19.525. Yang kedua ada Tekim atau pabrik kertas Ciwi Kimia Tbk. Tekim uji area support terdekat di area kurang lebih kisaran 7.100-an. Di antara indikator yang mendukung yaitu stokastik oscillator yang golden cross di area oversold. Dengan begitu Tekim bisa kita perhatikan lagi untuk entry buy di area 7.100, sedangkan untuk target price pertama di 7.300 dan target price kedua di 7.400. Untuk stop loss-nya kami sarankan di kisaran 6.900. Yang ketiga ada PTRO atau Petrosi Tbk. PTRO dari jangka panjang saat ini sedang uji area trendline bawah, dan di pergerakan terakhir PTRO coba breakout area exponential moving average 34. Saat ini juga PTRO sedang uji area resisten klasik di kisaran 2.300-an. Dengan begitu kita bisa perhatikan untuk entry buy atau bisa diperhatikan pergerakan PTRO. Area yang bisa kita cermati ada di kisaran 2.280 sampai 2.290.
Dengan target price pertama di 2.470 dan target price kedua di 2.560. Sedangkan untuk stop loss-nya kami sarankan di area support terdekat, yaitu di area kisaran kurang lebih 2090. Oke, untuk selanjutnya kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab. Kita akan beri 1 menit untuk Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, dipersilakan menuliskan pertanyaan tersebut di kolom Q&A. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bersedia menunggu. Kita bisa mulai untuk sesi tanya-jawab. Di antara pertanyaan pertama, yaitu mengenai BABP dan juga Pegas. Untuk BABP sendiri, pergerakan saat ini kami rasa masih akan cenderung bergerak dalam fase bearish jangka panjang, dan adanya pencapaian area exponential moving average 24 yang disentuh di perdagangan kemarin, kami rasa sudah menjadi signal pengakhiran dari penguatan BABP. Untuk ke depan dengan stokastik RSI yang juga bergerak di area overbought, dan itu kami rasa menjadi signal penguat ya adanya peluang BABP untuk terkoreksi pada perdagangan hari ini. Jadi saran saya baiknya untuk dijauhkan dulu, dan baiknya memang kita tunggu nanti adanya penembusan area support sampai dia mencapai atau menemukan titik support terbarunya, dan nanti kalau ada satu reversal, tanda-tanda reversal ataupun rebound dari BABP, kita bisa manfaatkan lagi untuk entry buy-nya. Mungkin untuk advice pertama seperti itu dari BABP, perlu diwaspadai. Sedangkan untuk Pegasnya sendiri juga kami rasa udah baik dilepas dulu ya Bapak dan Ibu. Baiknya memang manfaatkan adanya penguatan atau sell strength strategi kita pagi hari ini, dikarenakan Pegas juga kami rasa sudah mulai tertahan di kisaran dynamic resistant, dan juga dia sempat uji area klasik support dia di kisaran atau bekas support dia ya, hampir mendekati area bekas supportnya di kisaran 1360-an. Jadi kalau kita lihat di sini dari minor trendnya sendiri kita bisa lihat Pegas ini masuk ke dalam area bearish trend. Jadi memang baiknya diwaspadai Bapak dan Ibu untuk pergerakan Pegas selanjutnya, karena setelah adanya penahanan di area EMA 24, kami khawatirkan Pegas akan kembali uji area support di kisaran 1260 dan mungkin saja ditembus oleh pergerakan Pegas selanjutnya. Selanjutnya Akra dan juga Hoki, seperti apa? Untuk Akra yang pertama ya, Akra baiknya kita jauhkan dulu karena dia udah masuk kembali ke fase bearish yang kami rasa juga mengakhiri ya dari tren bullish-nya sejak Maret tahun 2020 lalu, dan sampai saat ini kita rasa untuk jangka pendek kurang menarik untuk ditunggu. Adanya doji spinning top di
area penahanan kisaran EMA 13 kami rasa itu cukup beresiko kalau Bapak dan Ibu ingin masuk di perdagangan pagi hari ini. Lanjut ada hoki. Kalau untuk hoki, kami rasa sideways, fase sideways-nya perlu diwaspadai karena sebenarnya hoki ini memang punya punya momen di mana dia sentuh area support dia, tapi kembali lagi sampai saat ini hoki masih terlihat konsolidasi atau sideways di area supportnya. Jadi untuk meminimalisir resiko, dan kebetulan kalau Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat resiko yang rendah, kita sarankan untuk tidak masuk hoki. Ataupun Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, hoki bisa dimanfaatkan atau bisa dipilih untuk spekulatif buy. Kami rasa untuk area yang bisa diperhatikan, ada di area yang pertama 159 sampai 165. Kembali lagi kita ingatkan, hoki adalah salah satu pilihan trading dengan tingkat risiko yang tinggi. Selanjutnya mohon analisa MDLN dan juga zinc. Untuk MDLN-nya kami rasa baiknya dijauhkan karena saat ini ada signal bearish dan stokastik juga menunjukkan adanya pergerakan atau signal bearish ke depan. Jadi kami rasa MDLN dengan pergerakan terakhir yang baru aktif sebaiknya dijauhkan karena kalaupun ada satu volume yang menebal di perdagangan beberapa hari terakhir atau beberapa bulan terakhir, kita perlu mewaspadainya karena sampai saat ini pun juga secara teknikal kita belum bisa lihat seberapa terbuktinya ya area support dynamic dan juga area-area lain atau signal-signal lain itu bekerja untuk emiten MDLN ini dari teknikalnya. Jadi ini pure resiko yang sangat tinggi. Lanjut ada zinc. Kapuas Prima Coal Tbk. Zinc, baiknya kita jauhkan dulu aja zinc karena resikonya cukup tinggi walaupun ada inverted hammer di perdagangan kemarin. Kami rasa ini dari tren jangka menengahnya atau jangka panjang ini menandakan satu keberlanjutan dari fase bearish-nya karena sebelumnya pun juga zinc terlihat tertahan di area EMA 13 dan di antara EMA 13 dan 24 maksud saya. Dan adanya pencapaian area EMA 13 kemarin di periode perdagangan tanggal 20 Januari cukup memberikan signal Bapak dan Ibu untuk keluar terlebih dahulu di saham zinc ini. Dari teknikal cukup beresiko, jadi kalau untuk masuk di perdagangan hari ini kita tidak sarankan. Selanjutnya KLB Pharma dan juga Telkom support dan juga resisten. KLBF support dan resisten. Untuk saat ini KLBF punya area support di kisaran 1650. Sedangkan untuk resistennya kita lihat dia sudah capai area resisten dynamic itu ada di kisaran 1715. Jadi untuk ke depan kami rasa 1715 masih menjadi area resisten kuat, menjadi penahan dari pergerakan KLBF. Dan untuk ke depan, sementara KLB masih menguji area support, kami rasa KLBF masih akan cenderung bergerak sideways. Kecuali ada penembusan di perdagangan hari ini ataupun beberapa hari ke depan. Selanjutnya Telkom. Untuk area support dan resisten, kami rasa Telkom punya area support dynamic ya di kisaran EMA 24 dan kalau kita bisa lihat dari Fibonacci retracement EMA 24 itu menggambarkan area 4180. Itu adalah support pertama. Dan kalaupun klasik supportnya Telkom sebenarnya punya di area 4030-an. Jadi ada dua area dynamic support dan juga klasik yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Sementara untuk area resisten, Telkom punya di area kurang lebih kisaran 4.400. Kalau kita melihat dari dynamic resisten, Fibonacci retracement 1,618.
Yang selanjutnya bagaimana dengan emiten pertambangan batubara? Menyusul adanya kenaikan harga yang tembus area 220. Bagaimana dengan pergerakan Adaro? Dan selanjutnya ada Wijaya Karya. Kita coba bahas dulu Adaro. Kami rasa Adaro dengan penguatan yang besar juga dari batubara masih layak untuk dikoleksi. Tren saat ini juga masih cukup positif kalau kita lihat, masih bergerak di area atau di atas EMA 24, dan stokastik juga menunjukkan satu signal yang cukup baik juga di area yang baik. Kami rasa Adaro masih bisa dipertahankan kalau Bapak dan Ibu yang sudah memiliki Adaro sebelumnya, atau kalau yang belum, bisa manfaatkan pembukaan perdagangan pagi hari ini untuk melakukan action buy. Adaro punya area resisten klasik di area 2470, dan untuk resisten dynamic yang pertama kita bisa perhatikan area 2400 atau 2410 dalam hal ini. Itu bisa diperhatikan untuk target price pertama dan juga target price kedua. Selanjutnya tadi ada Wijaya Karya. Kalau untuk Wijaya Karya, kami rasa Wika masih bisa menguat, tapi ruang penguatannya pun juga mulai terbatas. Kami rasa di sini ada area dynamic resisten dari EMA 13 sendiri, ada di kisaran 1085, kurang lebih di area tersebut. Dan sebelum itu dia punya area support klasik, bekas support maksud saya. Menjadi resisten saat ini bisa di area 1080. Jadi memang cukup dekat area dynamic resisten dan juga klasik resisten. Jadi bisa diperhatikan untuk dua area tersebut untuk taking profit. Untuk pergerakan ataupun penahanan atau hold jangka yang lebih panjang kita tidak sarankan karena Wijaya Karya masih cukup berisiko untuk dilihat dari jangka menengahnya. Selanjutnya di sini, tadi Adaro sudah dibahas, semoga juga mewakili pertanyaan Bapak dan Ibu. Ada INKP ya, kita coba bahas dulu INKP dan juga SMRA bagaimana. Untuk INKP, yang bisa kita perhatikan dari pergerakan terakhir, sebenarnya INKP masih cukup positif. Dia masih punya area penguatan yang masih potensial untuk dicapai, itu ada di kisaran 8 ribuan ya, tepat di kisaran area dynamic resisten EMA 24. Kami rasa INKP sebelum melanjutkan bearish trend-nya, ada area yang cukup baik di area 8.000 untuk penguatannya, tapi memang sesuaikan saja dengan posisi Bapak dan Ibu yang sudah miliki. Kalau memang belum punya sebelumnya, kami rasa ini ruangnya memang cukup terbatas. Dan INKP ini menjadi salah satu pilihan trading jangka pendek untuk Bapak dan Ibu. Selanjutnya itu ada SMRA tadi ya, Summarecon Agung Tbk. Kalau dari Summarecon, dari candle-nya terakhir itu memang cukup berisiko ya, dan adanya tren dari jangka menengahnya hingga panjang itu juga masih mengkonfirmasi adanya signal bearish trend yang masih akan terus berlanjut. Kami rasa dua signal ini cukup mirip dengan signal sebelumnya, yang kita anggap di sini ada signal pertama yang mana di sini juga ada 2 kali penguatan dan dilanjutkan dengan bearish candle. Di sini kalau dari candlestick pattern itu lebih mengarah kepada falling trend method atau bearish belt hold. Jadi ada signal di mana ada keberlanjutan dari bearish trend, jadi baiknya dijauhkan dulu untuk SMRA, dan kalau sudah punya secepatnya dilepas, karena takutnya kalau Bapak dan Ibu masih pegang SMRA untuk jangka waktu yang lebih panjang, akan memberikan satu potensial loss yang lebih besar lagi. Selanjutnya di sini ada pertanyaan mengenai Indika atau INDI.
Indi pada perdagangan kemarin auto reject atas 24,92%. Salah satu sentimen yang kita lihat untuk Indi di perdagangan kemarin adalah ditekannya MOU atau nota kesepahaman antara Hon High Precision Industry Co. Ltd. Atau Foxconn, kemudian Gogoro Inc. dan juga Industri Baterai Indonesia atau IBC, dan di situ termasuk ada PT Indika Energi. Kerjasama ini atau nota kesepahaman ini adalah mengenai pengembangan ekosistem energi baru berkelanjutan melalui investasi baterai listrik. Melalui nota kesepahaman tersebut, Foxconn dan juga Gogoro, IBC atau Industri Baterai Indonesia dan juga Indika Energi akan menjajaki kerjasama investasi kendaraan listrik atau electric vehicle, mulai dari pembuatan baterai listrik hingga ke pengembangan industri kendaraan listrik roda 4. Jadi memang itu menjadi sentimen yang sangat positif di perdagangan kemarin, mengingat nota kesepahaman tersebut ditekan di hari kemarin atau di hari Senin lalu. Jadi memang itu yang membuat satu pergerakan Indi auto reject atas. Dan kami rasa jika ada sentimen tersebut, Bapak dan Ibu bisa perhatikan dan juga bisa memanfaatkan karena euforianya sepertinya masih cukup akan terus berlanjut ya. Karena sebelumnya Antam dikabarkan akan menjadi salah satu emiten dengan kemampuan untuk mengembangkan industri baterai listrik yang cukup besar. Dan ternyata sampai saat ini mungkin kami rasa Indi sudah atau menjadi salah satu emiten yang merealisasikan ya adanya keseriusan untuk mengembangkan industri baterai listrik dan juga industri kendaraan listrik di Indonesia. Menggandeng Foxconn dan juga perusahaan multinasional lain. Baiknya Indi tidak bisa masuk dulu langsung, kami rasa ada baiknya bisa diperhatikan dulu nanti kalau ada koreksi karena memang penguatan kemarin bisa mendorong beberapa para pelaku pasar untuk koreksi dulu atau untuk jual kepemilikan dari Indi. Jadi baiknya kurangi sedikit emosional dan juga bisa kontrol emosi Bapak dan Ibu. Dan kalau untuk areanya, sebenarnya area tersebut nggak bisa kita gambarkan dengan kondisi saat ini karena lonjakannya tidak bisa dikatakan tidak normal karena memang adanya sentimen tersebut. Jadi baiknya diperhatikan dulu ada pergerakan Indi dan koreksi ke depan bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, mohon advice untuk IMPC, lepas atau hold, dan juga mohon analisanya untuk PALM. Sorry, IMPC. IMPC itu bisa dilepas atau masih bisa di hold ya. Kalau IMPC, sebentar, IMPC kita ingat IMPC itu ada rekomendasi ya kemarin di tanggal 28 Desember, cukup lama juga sepertinya. Dan kalau melihat dari rekomendasi kemarin, target price tertingginya itu ada di kisaran 2.980. Jadi kalau target price kedua, saya rasa masih bisa ditunggu ya untuk IMPC. Jadi ada pilihan untuk hold bagi Bapak dan Ibu. Ataupun ada target price pertama yang dicapai 2820, Bapak dan Ibu juga bisa gunakan itu sebagai cicil jual. Jual sebagian kepemilikan dari IMPC sembari kita menunggu area 2980 untuk tercapai. Kita rasa seperti itu. Dari tren ataupun teknikalnya, kami rasa masih cukup positif. IMPC masih potensial untuk melanjutkan tren bullish jangka panjang. Jadi secara keseluruhan memang masih layak untuk dipertahankan.
Lanjut ada PALM ya, atau Providen Agro Tbk. Kalau dari PALM, kalau ada penembusan di area support dia, yang paling jauh, atau yang terdekat maksud saya, itu ada di kisaran 695 ya, low-nya 695. Saya rasa itu baiknya dilepas PALM karena sudah tembus area support terdekat. Dan menyusul adanya ex-dividend, yang terjadi di 21 Januari lalu, kami rasa setelah adanya ex-dividend tadi, para pelaku pasar menilai adanya peluang untuk koreksi atau penurunan harga dari PALM sendiri. Baiknya dijauhkan. Selanjutnya analisa teknikal untuk ASI. Dan kalau Adaro tadi kita sudah bahas, mungkin kita bahas Astra International dan juga INTP sebelumnya. Kalau untuk Astra International memang kita masih sarankan untuk jauhkan ya. Astra International ini masih masuk ke dalam bearish trend jangka menengah dan saat ini ASI kembali uji atau tembus area klasik support di kisaran 5.550. Kita khawatirkan adanya penembusan area 5.550 tadi dilanjutkan dengan penurunan Astra International ke depan dan membentuk satu area support baru. Selanjutnya itu ada INTP. INTP, Indosemen Tunggal Prakasa Tbk. INTP baiknya kalau pergerakan sampai saat ini, sebenarnya kalau kita bisa lihat ruang penguatan dari INTP ini sudah mulai terbatas ya, ruang penguatannya setelah dia mendekati area exponential moving average 24, di sini kelihatan INTP ketahan. Saat ini INTP koreksi 1,57% dengan candlestick bearish, yang sampai saat ini di perdagangan pagi hari ini potensi terbentuknya satu pola candle bearish harami, jadi perlu diperhatikan INTP. Kalau Bapak dan Ibu yang sudah memiliki INTP sebelumnya, kalau ada peluang untuk dijual saat ini, bisa dilepas dan bisa gunakan strategi sell on strength. Karena kalau menunggu sampai penutupan perdagangan, kalaupun memang INTP masih terkoreksi sampai penutupan perdagangan sore hari ini, INTP confirm adanya bearish harami candle pattern. Bearish harami tadi disignalkan akan ada satu keberlanjutan dari fase bearish sebelumnya. Dikhawatirkan seperti itu. Lanjut, di sini ada DOIT boleh entry buy atau enggak? Kita lihat dulu, DOIT bisa entry buy atau enggak? Kami rasa DOIT jauhkan terlebih dahulu. DOIT di sini masih ada penahanan area EMA 90. Yang kami khawatirkan exponential moving average 90 saat ini juga masih terlihatnya masih menjadi satu area penahanan ya. Area resisten kuat. DOIT belum ada satu signal adanya breakout area dynamic resistance, jadi kita masih bisa asumsikan dynamic resistance tersebut menjadi dynamic resistance kuat. DOIT udah ketinggalan kalau untuk beli. Baiknya dijauhkan dulu. Lanjut ada LPPF dan PTBA. Untuk LPPF-nya kami rasa ini perlu diwaspadai karena saat ini dia uji area dynamic support EMA 90. Dan dengan begitu kami rasa kalau ada penembusan di area EMA 90 itu udah trigger untuk sell secepatnya kalau yang sudah punya LPPF sebelumnya. Kalau belum punya, kita sarankan untuk tidak masuk. Jelas di sini masih ada signal bearish yang masih akan terus berlanjut. Dia lagi uji area klasik dynamic support, itu ada di kisaran 3630 yang saat ini juga sudah ditembus. Untuk area dynamic support selanjutnya ada di kisaran 3360 dan untuk klasik support ada di kisaran 3180. Kita bisa tunggu lagi nanti di area tersebut adanya rebound, kalaupun nanti ada signal rebound ya. Lanjut, PTBA. Kondisinya seperti apa perdagangan pagi hari ini? PTBA coba koreksi tipis 0,35%. Dan kami rasa baiknya diperhatikan area taking profit yang
Sebelumnya direkomendasikan, di sini ada area 2780, 2780 sampai 2830. Baiknya memang kalau bisa area tersebut memang sudah tercapai, jadi layak untuk di taking profit, karena dari rekomendasi kita juga merekomendasikan seperti itu. Rekomendasinya adalah taking profit sebelumnya 2830 ya. Jadi ada pencapaian atau penembusan target price kedua dari kita, atau saat ini di area 2860. Saya rasa sangat layak untuk realisasikan keuntungan Bapak dan Ibu. Kalau yang ikut rekomendasi dari tanggal Januari 5 kemarin, 5 Januari kemarin. Saya rasa PTBA juga masih ada koreksi ya, potensi koreksi, tapi mungkin dia bakal uji lagi area dynamic support EMA 24 ada di kisaran 2780. 2780 sampai 2750. Itu dua area yang mungkin dicapai kalau sampai PTBA di penutupan perdagangan pagi hari ini atau di penutupan perdagangan hari ini ditutup di area negatif. Lanjut, apakah sudah saatnya masuk untuk saham AGRO? Layak masuk atau enggak nih, AGRO? Saran kita coba ditunggu dulu penutupan perdagangan hari ini. AGRO ada penguatan atau enggak, atau bisa ditutup di teritori positif atau enggak, karena kalau ada, kita bisa spekulatif buy. Oke, AGRO tepat tertahan di kisaran area Fibonacci retracement 1,618. Area support dinamiknya. Jadi untuk perdagangan selanjutnya, AGRO memang peluang untuk ditutup di teritori positif ya di perdagangan hari ini. Kalau ada penguatan, kita bisa spekulatif buy. Area yang bisa diperhatikan untuk taking profit, yang pertama ada di kisaran 1400 atau bekas supportnya yang menjadi resisten saat ini, dan selanjutnya ada di kisaran 1460. Dua area tersebut bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu untuk dijadikan target price. Itu untuk AGRO. Selanjutnya, ERA. Kita belum bahas ERA dan juga OSKT ya. Kalau tadi Wika, kita coba bahas lagi emiten konstruksi. Tapi kita coba bahas dulu dari ERA Jaya. ERA Jaya kelihatan ada sideways, jangka pendek. Kalau kita lihat potensi penguatannya ya dari ERA, apakah layak untuk diperjuangkan atau enggak? Kami rasa ERA mungkin dia ada penahanan area EMA 13 ya. Kelihatan di sini ada penahanan, sideways dia juga masih cenderung ketahan. Jadi ruang penguatannya pun saya rasa nggak begitu menarik untuk ERA Jaya. Jadi sideways-nya itu, kalau ada sideways di tengah bearish trend, dan sideways-nya itu belum ada signal breakout dari tren jangka pendeknya, kita sarankan untuk tidak masuk, karena itu berisiko sekali. Jadi ERA Jaya baiknya dijauhkan. Kalau yang Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat risiko yang sama seperti saya ya, cukup moderate. Jadi ya layaknya untuk dijauhkan dulu ERA Jayanya. Selanjutnya bagaimana untuk waskita karyanya? Kalau untuk waskita karya, saran saya bisa dilepas nanti ya, kalau ada penguatan. Waskita karya sih kalau kita lihat dari tren seperti ini, masih ada ruang penguatan sampai 560 ya, itu ruang penguatan yang bisa dicapai oleh waskita. Dan memang kalau sudah punya, baiknya masih bisa dipertahankan dulu aja. Tapi kalau yang belum punya, memang kita tidak sarankan lagi untuk masuk. Seperti itu. Waspadai juga adanya pencapaian area, kalau nanti waskita ternyata dia lanjut koreksi lagi ya, dan dia tembus area atau mendekati area 550, kami rasa ini perlu diwaspadai, perlu dijauhkan secepatnya. Seperti itu. Selanjutnya BBTN sudah buy 1737 dan juga Astra International. Tadi Astra International sudah kita bahas. Sebaiknya kita coba bahas dulu BBTN-nya karena sudah posisi di 1737, posisi terakhir.
kami rasa bearish reversal ya dari tren BBTN ini sudah confirm. Dia ada tren bearish yang saat ini masih bisa berlanjut. Dia sudah tembus area supportnya yang pertama. Itu ada di kisaran 1660 dan kami rasa memang kalau melihat seperti ini baiknya langsung secepatnya dilepas karena resikonya sangat besar untuk di hold jangka yang lebih panjang. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang masih mau tunggu nanti ada momen penguatan BBTN, saya rasa sampai saat ini kita belum bisa lihat kapan momen penguatan BBTN itu akan terjadi karena supportnya saat ini ditembus. Jadi kalau untuk dari dynamic supportnya cukup jauh memang. Sangat berisiko sekali memang kalau dari BBTN. Dari klasik support juga nggak begitu dekat ya. Jauh area klasik supportnya. Dan dynamic support juga cukup jauh. Baiknya BBTN langsung dipertimbangkan dulu untuk dilepas kalau memang Bapak dan Ibu yang masih bisa menerima potensial loss yang dimiliki, sebaiknya memang dijauhkan. Selanjutnya, HIL ya, Hermina Loka. Medica Loka Hermina. Dan juga Antam, tadi kita bahas Indi, kita bahas lanjut tadi Antam. Sebelumnya kita bisa bahas Medica Loka Herminanya dulu atau HIL. Kalau dari HIL, saran saya bisa dilepas saat ini di perdagangan hari ini karena memang HIL sudah tembus area target price yang kita tetapkan sebelumnya. Jadi adanya penembusan area target price kita bisa sarankan untuk dilepas. Oke. Kalau dari trennya sendiri, HIL masih ada penahanan di area resisten dia. Klasik resisten dia di area kisaran 1155. Masih mau coba dicapai dulu, tapi perdagangan hari ini Medica Loka Hermina lagi koreksi 0,44%, jadi ya belum bisa dipastikan apakah ini koreksi yang akan mengakhiri fase bullish jangka pendeknya dan memulai fase koreksi jangka pendek atau tidak. Tapi yang jelas kalau area yang bisa kita perhatikan untuk taking profit tentu ada di 1155 ya untuk target taking profit yang bisa kita perhatikan. Lanjut, ada Antam. Baik, tadi kita menyusul pertanyaan untuk Antam ya. Kalau dari Antam baiknya dilepas, dijauhkan dulu karena sepertinya dia ada penahanan di area EMA 13 dan dari stokastik juga mendukung adanya signal tersebut. Jadi dua candle yang dibentuk di perdagangan kemarin ditambah satu gap, common gap yang dibentuk di perdagangan hari ini kami rasa itu menjadi signal pengakhiran dari fase bullish Antam jangka pendek. Baiknya dilepas, karena takutnya area support klasik dia di area 1700 ini bisa dicapai. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini pertanyaannya ada Medco dan juga Pewon. Medco, kita coba lihat dulu untuk pergerakan yang terakhir. Medco Energi udah confirm ada dua candle bearish, baiknya langsung dilepas. Sebelumnya juga kita harap Bapak dan Ibu sudah melepas Medco ya, kalau sudah punya. Medco memang sudah uji area klasik, dynamic resisten dan juga klasik resistennya dia itu ada di kisaran 525 juga udah diuji juga. Jadi memang Medco ini potensi untuk melanjutkan fase bearish jangka panjang. Area support yang bisa ditembus atau dicapai untuk pergerakan selanjutnya ada di kisaran 458. Medco baiknya dijauhkan. Lanjut ada ISAT. Indosat Tbk juga baiknya dijauhkan. Kenapa? Karena ada dua candle. Candle kemarin bentuk area pattern
dari cloud cover, tepat di area EMA 24. Saran saya baiknya dijauhkan. Ada signal keberlanjutan ya dari bearish trend yang dibentuk oleh ISAT hari ini. Jadi support selanjutnya itu ada di kisaran 5.800-an. Itu potensi untuk dicapai oleh ISAT selanjutnya. Lanjut ada SSIA ya. Ada SSIA, Surya Semesta Internusa. Kalau SSIA ngelihat tren seperti ini, kita juga sarankan untuk jauhkan karena dia sepertinya ada penahanan area EMA 13 dari trennya terakhir. Candlestick yang terbentuk hari ini mengkonfirm adanya signal bearish, keberlanjutan dari bearish trend fase jangka menengah, dan untuk area supportnya yang dia sempat capai itu ada di kisaran 414. Itu bisa dijadikan area target selanjutnya ya untuk pergerakan SSIA. Lanjut ada P1 atau Pakuwon Jati Tbk. Kalau P1 juga kita sarankan untuk dijauhkan karena dia ada satu candle bearish ya setelah adanya penahanan di area EMA 24. P1 baiknya dijauhkan. Ada juga satu indikasi bahwa di perdagangan kemarin P1 sudah masuk fase distribusi. Jadi dua indikasi tadi itu menunjukkan adanya potensi penurunan atau keberlanjutan dari fase bearish trend-nya jangka menengah yang sudah dia mulai. Ya, jadi untuk tren selanjutnya untuk memperjelas dari tren yang dibentuk oleh P1 seperti ini ya. Jelas supportnya itu sepertinya berpeluang sekali untuk ditembus. Support dia yang selanjutnya ada di kisaran 436. 436. Kalau penahanan dia ada di berapa? Penahanan dia terakhir ada di kisaran 1,618 Fibonacci retracement. Jadi kami rasa kita bisa gunakan lagi asumsi tersebut untuk melihat adanya pergerakan selanjutnya dari P1 setelah adanya penembusan area klasik support 436. Dynamic support-nya ada di kisaran 416. Itu bisa kita tunggu lagi. P1 potensi untuk mengarah ke sana. Cukup lama untuk ditunggu, tapi itu layak ya. Kalaupun ada reversal atau rebound di kisaran 416, kita bisa manfaatkan lagi untuk trading jangka pendek. Selanjutnya di sini ada BBCA dan juga BBNI. Lanjut untuk BBCA, hari ini ada common gap, jadi bisa dimanfaatkan untuk masuk ya saat ini. BBCA kebetulan juga hari ini lagi ibaratnya lagi terdiskon ya. BBCA dengan tren seperti ini kami rasa dia masih punya chance sebenarnya untuk melanjutkan penguatannya yang sudah dimulai di awal bulan ini. Adanya breakout dan sampai saat ini juga BBCA masih kelihatan ketahan di kisaran EMA 24. Kami rasa peluang masih terbuka untuk masuk di BBCA, apalagi saat ini ya. Momen-momen saat ini bisa dimanfaatkan untuk entry buy. BBCA kalau dari ruang penguatannya memang juga udah terbatas ya. Dia ada di kisaran 7.600 area pemantulannya. Untuk selanjutnya bisa kita perhatikan area resisten terdekat dia memang sebenarnya. Area resisten dia itu ada di kisaran 7.950-an. Dan untuk target harga selanjutnya, kalau BBCA dengan tren yang baik seperti ini, bukan tidak mungkin dia akan tembus area resisten klasik dan dia coba uji area 8.150-an. Itu target harga selanjutnya untuk BBCA. Tapi kita tunggu dulu adanya penembusan area resisten pertama ya, 7.950. Lanjut dari BBNI, kalau dari BBNI masih kita perhatikan lagi, dia punya area pemantulan atau area support klasik di kisaran EMA 24,
BBNI kebetulan hari ini lagi koreksi 1,76%. Masih bisa kita perhatikan untuk atau kita manfaatkan untuk buy on weakness. Kalau yang belum punya BBNI, saran saya juga hari ini masih bisa diperhatikan. Dia tembus saat itu ya, di awal bulan ini, dan sampai saat ini dia masih bergerak dalam tren yang positif. Penurunan BBNI juga terbatas, ada di kisaran 6.900-an, paling rendah kami rasa, area support utama. Dan saat ini sebenarnya juga bisa kita manfaatkan untuk cicil beli ya. Seperti itu. Selanjutnya ada SMBR dan juga ESA. Lanjut, bagaimana dengan SMBR? Kalau untuk SMBR baiknya sell on strength ya. Kalau ada momen di mana Bapak dan Ibu bisa lepas secepatnya, baiknya secepatnya dilepas. Karena SMBR kelihatan lagi ada area penahanan dia di kisaran EMA 13 dan juga stokastik mendekati area overbought. Dari tren jangka panjang atau jangka menengah maksud saya, SMBR juga masih tertahan di kisaran EMA 13 dan adanya penahanan terbaru saat ini bisa menjadi signal adanya keberlanjutan dari fase bearish sebelumnya. Baiknya dijauhkan kalau belum punya. Lanjut ada ESA atau Surya ESA Perkasa. Resikonya cukup besar. ESA juga kelihatan di sini ada penahanan di kisaran EMA 24 dan 13 atau magnetic zone. Dia saat ini koreksi 2,12%, walaupun stokastik masih cukup positif, tapi kelihatannya ada satu penahanan area EMA atau exponential moving average. Dikhawatirkan seperti itu, karena belum ada konfirmasi adanya signal pergerakan harga yang bisa bergerak di atasnya lagi ya, di atas kisaran exponential moving average. Baiknya dijauhkan atau secepatnya dilepas kalau sudah punya. Indi, beberapa pertanyaan masih menanyakan tentang Indi, jadi kita harap sebelumnya yang sudah kita jawab bisa mewakili, karena Indi saat ini diwarnai oleh sentimen ditekannya MOU antara Foxconn dan juga Gogoro Incorporate. Jadi itu MOU-nya mengenai pembangunan ekosistem dari electric vehicle ataupun juga baterai listrik. Jadi Indi memang disengat oleh sentimen tersebut. Lanjut, di sini ada MAPI dan juga Excel yang belum kita bahas. Kita coba bahas dulu untuk pergerakan dari MAPI. Oke, lanjut ada MAPI atau Mitra Adi Perkasa. Kalau dari MAPI sendiri, kita lihat dari tren jangka pendeknya masih cukup positif, dia ketahan di 0,618 Fibonacci retracement. Jadi kita bisa manfaatkan juga untuk entry buy saat ini dengan area target price selanjutnya. Kalau ada sepertinya juga masih potensi untuk berlanjut ya bullish-nya atau ruang penguatannya. Yang pertama ada di kisaran 800-an ya, itu adalah target harga dari resisten pertama. Kalau ada penembusan di area resisten, kita bisa gunakan 845 sebagai area resisten kedua. Tapi tunggu dulu adanya penembusan resisten pertama tadi ya, kita bisa tunggu lagi. MAPI masih baik, dari tren jangka pendeknya ada pergerakan yang cukup baik juga ya. Selanjutnya tadi ada Excel ya, Excel Axiata. Kalau Excel kelihatannya sih ada satu ruang yang menyempit ya. Di sini kelihatan dia lagi coba bentuk satu pola dari tren terakhir ya, atau dari minor trennya kelihatan di sini ada satu pola pivot. Pivot itu adalah keberlanjutan dari fase sebelumnya. Jadi kalau Excel Axiata itu kelihatannya bearish, karena di sini bearish, swing high-nya lebih rendah. Adanya pinan ini potensi untuk melanjutkan bearish trend-nya, apalagi dia tembus area trendline bawah. Trendline bawah itu kira-kira ada di kisaran 2.970-an ya. Kalau dia tembus lagi di bawah 2.970
2070, 2900 atau dan seterusnya, Excel bisa dijauhkan. Kayak gitu. Memang resikonya cukup tinggi ya, dan potensinya memang lebih besar mengarah ke arah bearish. Seperti itu. Lanjut di sini ada BRMS dan juga NRG. BRMS, wow. Bumi Resources Mineral Tbk. BRMS baiknya dilepas. Kalau dari teknikal kita bisa menjelaskan di sini ada area resisten dia klasik. Adanya pencapaian area klasik resisten ini secara umumnya dari teknikal adalah adanya potensi koreksi sesaat ya, sebelum ada penembusan. Jadi baiknya memang dilepas karena resisten itu menjadi satu area yang layak untuk direalisasikan kalau memang sudah punya posisi di sebelumnya, di perdagangan sebelumnya. Stokastik juga mulai bergerak di area overbought. Lebihnya memang ada penahanan sedikit di area resisten tadi. Dan untuk yang belum punya, BRMS jelas bukan satu pilihan untuk masuk. Lanjut di sini ada ENRG juga, Energi Mega Persada, ENRG lagi uji area dynamic resisten EMA 90. Jadi ada pencapaian area EMA 90, kita bisa sarankan juga untuk dilepas. Area yang saat ini sedang diuji juga di area 0,618 Fibonacci retracement itu juga menjadi satu area dynamic resisten dari Fibonacci retracement, ada di kisaran 113, memang itu baiknya dilepas kayak gitu. 113 bisa dipertimbangkan untuk dilepas. Lanjut ada Wood dan juga Mark. Kalau Wood baiknya dilepas dulu ya Bapak dan Ibu. Di sini udah ada penurunan, satu signal ataupun tren yang lebih landai. Setelah adanya penguatan yang terjadi di tanggal 10 Januari lalu. Kalau dari Wood kita juga bisa sarankan untuk dilepas karena diprediksi Philips Sekuritas sebelumnya di tanggal 10 Januari, kita sarankan untuk jual di kisaran 820-an. Jadi adanya pencapaian yang lebih, sampai saat ini pun current price-nya ada di kisaran 835. Jadi kalau yang sudah mengikuti rekomendasi sebelumnya, ini memang layak untuk dijual atau dilepas. Realisasikan dulu keuntungan yang sudah Bapak dan Ibu miliki. Lanjut ada Mark Dynamic, sepertinya untuk Mark-nya kita bisa lihat di sini Mark-nya. Kalau untuk Mark sebenarnya dari tren jangka pendeknya masih cukup positif ya, tapi ada satu signal yang cukup mengganggu di sini. Di sini ada potensi evening star. Jadi Bapak dan Ibu bisa kalau yang sudah punya di posisi sebelumnya bisa dijual dulu. Nanti kita bisa manfaatkan lagi penurunan dari Mark Dynamic tadi. Ada di kisaran kurang lebih di area 1240-an, itu bisa kita tunggu lagi nanti penurunannya. Kalau ada reversal atau rebound signal di area tersebut, bisa kita gunakan sebagai spekulatif buy area. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ya, ada pertanyaan mengenai Tebik sama BRPT. Tebik sama BRPT-nya Oke, untuk Tebiknya, saran kita bisa dilepas dulu ya, Bapak dan Ibu. Tebik dari rekomendasi Philips Sekuritas Indonesia kemarin juga Tebik sepertinya sudah capai 2 area taking profit yang kita rekomendasikan ya, Bapak dan Ibu sebelumnya. Karena kita kemarin coba
ada di rekomendasi tanggal 13 Januari ya. Di tanggal ini, tepat di tanggal ini. Target price-nya 2940. Jadi memang udah melampaui jauh ya. Kemarin dia sempat capai tertingginya itu dari kisaran 3070 dan current price hari ini 2980. Baiknya bisa kita sarankan untuk dilepas karena ada signal bearish di sini, ada candle bearish juga. Stokastik juga mulai bergerak di area overbought, jadi layak untuk dilepas kalau Bapak dan Ibu yang mengikuti rekomendasi sebelumnya. Seperti itu. Terakhir ada BRPT. BRPT-nya juga baiknya dilepas dulu Bapak dan Ibu karena ada penahanan. Di sini ada dark cloud, sepertinya di sini juga ada evening star, sama seperti periode sebelumnya. Di sini ada evening star, kemudian dilanjutkan dengan trend bearish. Di sini ada dark cloud cover yang kita khawatirkan juga akan mengarahkan pergerakan BRPT ke area support dia di kisaran 820. Jadi baiknya dijauhkan dulu aja sampai nanti kita bisa lihat adanya signal reversal ataupun rebound setelah dia tembus area klasik supportnya 820. Mungkin seperti itu untuk sesi Q&A pagi hari ini. Kita harus akhiri karena Philip Morning Market Call sudah atau waktu sudah menunjukkan pukul 9.34. Kita harus mengakhiri sesi hari ini dan kita ingatkan kembali bahwa Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap pagi pukul 8.30 sampai 9.30 pagi. Jadi pastikan Bapak dan Ibu untuk tetap selalu hadir dan juga join untuk memperbarui kondisi ataupun berita-berita dari indeks regional, IHSG, dan juga rekomendasi saham yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Akhir kata terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dan salam cuan.